Waalaikumsalam. Wah, ini udah beres ya, Bu? Iya, udah mau pulang. Iya, udah 6 jam tadi udah dikasih tahu ya sama yang teteh yang satunya. Iya. Nah, alhamdulillah ya, Bu, udah 6 jam di sini. Gimana Ibu, ada keluhan enggak? Masih mules sih Bu perutnya. Masih mules ya, Bu? Normal sih, Bu, soalnya kan itu ada ini rahimnya tuh lagi berkontraksi biar dia nutup lagi. Nah, itu normal ya mules ya, paling 3 harian nanti udah hilang. Terus sebelum pulang sambil nungguin bapaknya menyelesaikan administrasi, nah, saya jelaskan dulu ya, Bu, tentang tanda-tanda nifas. Iya. Karena kan ya, tanda-tanda nifas itu, kalau tanda bahaya nifas itu kalau berkelanjutan bisa menyebabkan kematian. Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit ya, Bu. Sebelumnya udah tahu belum Ibu tanda-tanda nifas? Belum Bu, lupa ya, udah anak ini yang ketiga. Oh, Tapi iya. ya lupa Ya. Nah, yang pertama ada perdarahan lewat jalan lahir. Tapi perdarahannya yang berlebih. Kalau kayak haid biasa kan itu mah normal ya. Ini berlebih ditandai dengan kalau ibu ganti pembalut itu lebih dari 1 kali dalam 1 jam. Terus keluarnya itu darahnya gumpalan-gumpalan, bukan ini lagi ada gumpalan-gumpalan besarnya. Nah, itu bisa terjadi karena ada sisa ari-ari yang tertinggal. Jadi kan si rahimnya tuh nggak menutup, dia banyak mengeluarkan darahnya. Terus yang kedua ada keluarnya cairan yang berbau busuk. Nah, itu tandanya ada infeksi dalam rahim atau jahitan. Jika ibunya dijahit, tadi dijahit nggak, Bu? jahit tapi cuma 2 sih Bu. Sedikit ya? Iya. Nah, iya, itu bisa terjadi karena adanya bakteri yang tidak sengaja masuk ke dalam jalan lahir. Jadi dia bisa menyebabkan infeksi. Nah, ditandai juga infeksi rahim itu ibunya nanti demamnya lebih dari 38 derajat Celcius. Terus menggigil, juga ada nyeri pada perut bagian yang bawah. Gak apa-apa ya, Bu, sambil nyusuin. Yang ketiga tadi ada sakit kepala yang hebat. Sakit kepala biasa kan minum obat sembuh ya. Nah, tadi Ibu ini nggak ada pusing-pusing nggak? Pusing sedikit sih, kayaknya karena dari kurang istirahat ya Bu ya. Nah, nanti di rumah kalau dedenya tidur, Ibu ikut tidur. Malam kan pasti begadang ya, Bu. Nah, kalau siangnya dedenya tidur, berarti ibunya ikut tidur. Nah, sakit kepalanya hebat disertai dengan ada pandangan mata yang kabur, wajahnya bengkak, tangan bengkak, kaki bengkak. Yang bengkak tuh yang gimana sih? Yang bengkak tuh kalau kita tekan kembalinya itu, si kulitnya itu kembalinya lama. Kalau kita kan biasa sekarang ya cepat. Kalau bengkak itu lama kembalinya. Nah, itu tandanya ibu mengalami preeklamsi postpartum. Apa sih preeklamsi postpartum? Preeklamsi postpartum itu jika diperiksa tekanan darah ibu lebih dari normal, lebih dari 140/90, lebih dari itu. Terus di dalam urinnya itu ada kandungan protein urinnya yang berlebih. Tapi jarang sih, Bu, preeklamsi ini karena biasanya untuk ibu-ibu yang tadinya ada riwayat hipertensi atau dalam kehamilannya ada preeklamsi juga. Nah, tapi kalau misalkan amit-amit ada kejadian itu langsung ya, Bu, ke bidan karena kalau tidak segera ditindak akan menyebabkan kejang-kejang. Nah, yang keempat ada payudara yang bengkak, memerah, terus disertai dengan rasa sakit. Nah, itu biasanya karena asinya yang membendung pada awal-awal kelahiran tuh nggak disusuin, dedenya nggak langsung disusuin dengan teratur. Kan biasanya kalau yang kelahiran pertama gitu kan nggak langsung keluar ya asinya. Ini ibu langsung keluar ya? Ada ya? Ada tadi. Ada, lancar, alhamdulillah. Iya. Nah, kalau yang bengkak itu karena itu tadi asinya tidak segera dikeluarkan saat awal kelahiran. Jadi si asinya itu menyumbat saluran asi, jadinya dia bengkak. Nah, mengatasinya itu dengan menyusui bayinya secara teratur 2 jam sekali, atau kalau enggak di pumping.
terus di kompres dengan air hangat si payudaranya. Nah, pumping ibu udah pernah pumping? Udah sih Bu, kebetulan anak kedua tuh kakeknya kerja jadi Oh iya, itu kerja ya. Iya. Nah, berarti kan udah tahu ya. Di pumping asinya setiap habis menyusui di pumping, kan ibu bekerja ya, sebelum bekerja pumping dulu, terus nanti disimpan biasa di Iya. botol ASI atau sekarang mah kan ada yang plastik Iya. gitu. Nah, terus penyimpanannya itu kalau di suhu ruang ASI itu bertahan 3 sampai 4 jam. Nah, terus kalau di lemari es yang biasa bukan freezer bertahannya 3 hari atau 72 jam. Kalau di freezer yang satu pintu, kulkas satu pintu, itu bertahannya hanya 2 minggu. Kalau freezer yang kulkasnya 2 pintu itu bertahannya sampai 3 bulan. Terus kan ada juga freezer yang khusus ASI tuh Bu. Nah, itu bertahannya 6 bulan. Nah, terus yang kelima, yang terakhir ada depresi postpartum atau baby blues. Sebelumnya ibu anak yang pertama dan yang kedua mengalami baby blues enggak Bu? Iya, suka nangis sendiri tuh, tiba-tiba pengen nangis aja gitu Bu. Iya ya, tanpa sebab ya padahal. Iya, Iya itu ya. capek mungkin ya, begadang, kurang tidur. Terus kan abis ini sih kok lagi masa pemulihan juga, Iya. masih sakit semua kan badannya, jadi ya gitu, emosional lebih ke Iya. perubahan hormon sih, Hormonnya. jadi lebih emosional. Nah, ini biasanya akan hilang dalam beberapa hari atau minggu. Dulu ibu lama nggak tahu? Enggak sih, ini beberapa hari aja Paling rasanya. ya itu Sehari 2 nggak- hari lah. Tapi nanti tuh ada lagi. Jadi suka tiba-tiba aja ya. Iya. Nah, iya, dalam ini juga keluarga dukungan keluarga itu penting ya Bu. Dalam merawat bayinya juga harus didukung. Di rumah ibu ada yang bantuin nggak? Ada sih Bu, tapi nggak nginep. Nggak minat. Si mbaknya yang nggak minat. Iya. Tapi suami bantuin kan Bu? Bantuin. Nanti ada juga sih. Adek, iya. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Iya, biasanya iya kalau ibu-ibu yang sampai depresinya itu sampai ingin bunuh diri atau membunuh anaknya kan Iya, ada sekarang. tabu. Iya kan banyak Di ya, Bu. Allah amit-amit. Banyak berita-berita sekarang yang kayak gitu ya, karena mungkin dianya sendiri terus capek, lelah, suaminya nggak peduli mungkin. Kan banyak juga yang pasangan usia muda gitu. Gitu, jadi ya alhamdulillah kalau ibu keluarganya membantu. Udah sih Bu, segitu yang perlu di ini. Gimana, ada yang ingin ditanyakan? Itu yang darah nifas tuh Bu. Apa maksudnya ganti softtek selama sejamnya itu berapa kali? Lebih dari sekali, biasanya sih 15 menit atau 30 menit itu udah banyak ya, itu benar-benar banyak ya kan. Kadang ada yang mungkin pipis ganti. Tapi Iya, kan saya tipe yang gitu ya. Oh, walaupun sedikit ganti, tapi berarti lihat dari darahnya ya Bu ya. Iya, itu Bukan kalau dari udah itunya ya. kalau udah penuh pembalutnya yang panjang kan biasanya, itu tanda-tandanya. Terus gumpalan darah tadi. Udah sih gitu. Terus ada lagi? Udah sih Udah cukup. Nah, coba ibu ulangin ya, mereview tadi yang saya jelaskan. Yang pertama ada Pendarahan ya Bu ya. Yang ciri-cirinya tuh darahnya gumpalan-gumpalan, terus pusingnya yang berlebih. Kemudian yang kedua itu keluar cairan dari vagina yang baunya Busuk. busuk. Terus yang ketiga tuh payudara membengkak. Yang keempat itu sakit kepala berlebih. Terus yang kelimanya kayak baby blues gitu. Iya. Kan Bu ya 5 ya? 5. Iya, ada 5. Nah, nanti jika ditemui tanda-tanda yang tadi saya udah jelaskan, langsung aja ke bidan atau ke fasilitas kesehatan yang terdekat ya. Itu. Nggak apa-apa tahu Bu kalau misalnya lagi baby blues gitu terus datang. Ya nggak apa-apa kan,
kita ini apa namanya konseling juga kan, nggak cuma pemeriksaan aja. Oh gitu ya. Ya, Makasih ya Bu informasinya. Iya, sama-sama. Sehat-sehat ya Ibu, dedenya Iya, juga. amin. Semoga lekas pulih. Amin. Ya udah ya Bu, ditinggal dulu barangkali Iya. ibunya mau lanjut beberes. Iya, makasih ya Bu. Iya, assalamualaikum. Salam.